Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku, di mana saja engkau berada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri sana, yang sudah menyelesaikan kewajibannya untuk memilih presiden ataupun memilih calon-calon legislatif. Saudaraku, mungkin hanya sedikit segelintir yang memilih berada di jalur konstitusi untuk menegakkan kebenaran. Biasanya memang seperti itu. Dan jangan pernah kendor, saudara-saudaraku, F. Saifullah, Akbar Faisal, Ray Rangkuti, Ferry Amsari, Bivitri, Jainal, dan para aktivis, para akademisi yang kelihatan sengaja terpecah-pecah ketika ada yang mengutarakan konstitusi, keadilan di kampus, akan ada keluar lawannya. Hai saudaraku, jangan takut. Walaupun kita sedikit, tetaplah berjuang. Karena demi anak cucu nanti, jika seiring sejalan, pasti kita akan berada di jalan ketidakbenaran. Perjuangan itu, perjuangan yang benar itu pasti dimulai dari sedikit. Problem kita saat ini adalah ketika kita berada di kampungnya penjahat, di kampungnya koruptor, di kampungnya kejahatan, dan kita hanya segelintir orang dari jutaan orang, pasti kita dianggap gila karena tidak sepakat dengan itu. Karena yang dilihat adalah kuantitas, bukan kualitas. Pelajaran sejarah, mungkin anak-anak Gen Z dan milenial yang 55% pemilih itu tidak mengerti perjuangan orang tuanya, tidak mengerti bagaimana disiksa, dan tidak pernah mengalami berapa generasi dari tidak punya listrik, tidak punya TV, dan punya TV hitam putih, dan punya listrik, dan punya telepon, sampai media sosial saat ini. Dulu lampu petromak, sekarang lampu LED, lampu listrik, macam-macam. Anak-anak Gen Z dan milenial tidak mengalami itu. Dan ini sengaja dibiarkan oleh para pemimpin kita, karena akan dijadikan elektoral pemilih yang tidak mengerti apa-apa. Harusnya selama 5 tahun sosialisasi tentang pemilih setiap tahun harus ada di tingkatan anak-anak SMA sederajat yang memasuki usia 17 tahun. Tapi adakah itu sosialisasi cara memilih? Kemudian cara mewakili rakyat seperti apa? Tidak ada. Akhirnya terakumulasi puluhan tahun anak-anak muda ini tidak mengerti kenapa harus memilih dan kenapa harus dipilih. Yang mereka mengerti kalau untuk dipilih mempunyai kos, harus mempunyai kos yang tinggi. Dan oleh karena itu, sahabatku yang ada di luar sana, apalagi yang ada di luar negeri, kemenangan kalian untuk 03 seharusnya merembet ke Indonesia seperti sebelum-sebelumnya, seperti periode-periode pemilihan sebelumnya. Tetapi ternyata tidak. Yang dikatakan inilah anomali. Dan untuk itu, para pejuang konstitusi, akademisi, aktivis, dan lain sebagainya, walaupun Anda sedikit,
mari berjalan dengan PDI Perjuangan yang dipastikan jika Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dilantik, akan memilih oposisi walau hanya 17% suara di parlemen. Jadi ikutilah dia. Walaupun Anda tidak suka dengan Banteng, Anda tidak suka dengan Mak Banteng, tapi perjuangan ini harus ada leadernya, harus ada gerbongnya yang bisa bersuara di parlemen. Kalau bersuara di luar, mungkin kalian akan dijepit. Jadi perjuangan itu diharapkan melalui PDI Perjuangan. Jangan tidak. Demo di luar tanpa parlemen tidak bisa, walau sedikitnya. Kita yakin bisa menang. Masalahnya hanya waktu. Tapi kita tidak diperjuangkan. Jika tidak diperjuangkan, itu akan lebih sulit. Nah, mudah-mudahan Nasdem Surya Palohnya, Caimin dengan PKB-nya dan PKS-nya bisa juga berjalan di luar pemerintahan dan mengkritisi. Kalau semua masuk pemerintahan, masalah besar. Karena yang ada hanyalah pembenaran atas sebuah perbuatan. Merdeka!